Oke, welcome back to Bandar Garage Channel. Sekarang di depan kita udah ada Nissan Terra tipe VL 4x2 tahun 2019. Sikat. Oke, untuk bagian depannya seperti ini. Modelnya masih mirip Nissan Navara ya depannya. Sudah menggunakan V-Motion Grill khas Nissan zaman sekarang. Chrome ya grillnya. Headlampnya ini udah ada DRL di atasnya. Lampu intinya pakai proyektor HID. Fog lampnya pakai halogen. Terus di bawah logo Nissannya ini ada kamera ya, buat nampilin kamera 360-nya. Oke, ini mesinnya 2500 cc turbo diesel, tenaganya 190 horsepower, torsinya 450 Nm. Salurkan ke roda belakang, gearbox 7 speed. Kap mesinnya udah dicat semua ya, rapi. Di atasnya juga udah dipasang peredam. Tapi sayangnya itu kap mesinnya berat, jadi ngangkatnya itu agak susah ya. Oke, ini untuk desain sampingnya terlihat agak kuno ya dibanding rival-rivalnya yang udah terlihat modern dan sporty. Ini dia lebih ke main aman. Velgnya menggunakan 18 inci, bannya Toyo Open Country A25. Profilnya 25560 ring 18. Di fendernya ini ada air hole palsu ya, tempelan doang. Di spionnya udah ada sign LED. Terus sudah ada kamera sampingnya juga buat 360-nya. Handle-nya udah chrome, dia udah keyless untuk masuknya. Di bawahnya ada footstep yang kelihatannya nggak menyatu dengan mobilnya ya, kayak tempelan, padahal ini asli. Tapi itu berguna banget dan cukup rigid. Sayangnya kelemahannya itu di belakang ini remnya belum cakram, dia masih pakai rem tromol. Di atasnya udah ada roof rail, tapi sayangnya antenanya itu belum shark fin. Sekarang kita ke belakangnya. Dari atas dulu ya. Ini di atasnya udah ada spoiler, ada high mount stop lampnya, terus ada kamera juga di atas ini buat yang pakai spion kamera itu ya. Udah ada defogger, ada wiper. Di sininya itu dia kayak chrome-nya kayak chrome kasar gitu ya. Terus lampunya sendiri dia ada LED tapi cuman buat lampu malamnya. Untuk lampu rem mundur sama sennya masih pakai bohlam biasa. Kemudian di bawahnya juga udah ada semacam aksen tambahan ya, carbon fiber. Kemudian mufflernya juga dia nongol, udah ada cutternya warna chrome, ini juga lumayan bagus. Kemudian bagasinya ini sama pemiliknya udah ditambahin bagasi elektrik ya. Ada kameranya juga di bawahnya buat kamera mundurnya. Jadi ditambahin sendiri bagasi elektriknya. Ini ada tombolnya di sini. Plug and play ya, nggak kelihatan kayak tempelan. Kemudian masuk ke dalamnya, dia pintunya udah keyless ya, tinggal dipencet aja. Langsung kita buka. Di door trimnya ini, bahannya masih hard plastik di atasnya sini, bawahnya juga masih hard plastik semua. Cuman dia di sininya udah dilapis kulit, jadi tangannya itu nyaman kalau nyender di sini. Udah ada power window buat central lock untuk spion. Kemudian masuk ke interiornya, modelnya seperti ini. Sama persis sama Nissan Navara ya. Ya agak kecewa juga sih, nggak dirubah. Paling nggak dikasih bahannya beda lah. Ini sama persis ya bahannya. Semuanya masih plastik keras.
Model kuncinya seperti ini ya, seperti Nissan pada umumnya. Sekarang langsung aja kita nyalain mobilnya pakai engine startup di sini. Ya. Jadi nyalainya ini ada sedikit lag ya. Dari saat kita mencet tombol sampai mobilnya nyala itu ada sedikit lag. Kemudian di speedometernya ini juga masih mirip dengan Nissan Navara, cuman dia bedanya ada MID full color. Banyak ini informasinya, ada warning buat pintu, kita tutup dulu. Nah, ada driving aids, kemudian ada tire pressure ya, jarang-jarang nih mobil ada tire pressure. Kemudian ada warning, ada set berbagai macam setting ya. Kemudian ada buat off-road, jadi dia tahu kemiringan kita, jadi menghindari mobil kebalik ya. Terus ada range bensin, ada average speed, ada trip distance-nya sama time-nya. Jadi bisa ngukur misalnya mau pergi dari kota A ke kota B, bisa diukur waktu sama distance-nya. Kemudian ada fuel economy. Ya, udah balik lagi. Kemudian setirnya ini kecil ya. Dia common part sama Nissan X-Trail sama Teana. Di sebelah kirinya ada pengaturan buat audio sama MID. Di sebelah kanannya ini buat cruise control. Di bawah sini ada pengaturan buat bagasi elektrik yang tambahan itu. Jadi kalau beli baru itu aslinya nggak ada. Ada untuk buka tangki bensin, ada untuk mematikan stability control sama untuk leveling lampu depan. Di sini ada untuk preset trip dan untuk iluminasi. Di sininya juga udah dikasih cup holder ya, jadi minumannya kalau ditaruh situ bisa dingin. Oh iya, ini mobil lampu depannya itu udah bisa auto. Jadi kalau di sini kita taruh aja ke auto. Wipernya masih belum auto, udah lengkap semua settingannya. Setirnya udah kulit ya, kulitnya cukup nyaman. Seperti yang dibilang tadi, dashboardnya ini sama persis dengan Nissan Navara. AC-nya masih di bagian situ, di tengahnya ada hazard. Head unitnya sayangnya aftermarket ya, jadi nggak indash kelihatannya kayak tempelan. AC-nya sudah digital, udah lengkap ya, udah ada dual zone juga. Di bawahnya ini ada slot power outlet 12 volt dan ada untuk mematikan dan menyalakan AC belakang. Di bawahnya ini ada USB dan HDMI untuk sambungin ke head unitnya. Di sininya, di kanan kirinya ini udah ada tempat penyimpanan ya, di kanan kirinya. Kemudian ini tuas transmisinya, biasa modelnya, dipencet. Sudah ada mode manualnya juga, tapi sayangnya belum ada pedal shift. Di tengahnya sini ada untuk menyalakan sensor parkir. Terus ini jarang nih di mobil, ada pelipatan jok bangku baris tengah dari depan sini. Ada 2 buah cup holder, rem tangannya masih model tarik. Kemudian di tengah sini ada armrest, tapi menurut saya terlalu ke bawah dan kurang ke depan. Dalamnya juga nggak terlalu besar, tapi ada slot power outlet 12 volt. Kemudian di kiri sini, ya seperti saya bilang tadi, mirip dengan Navara sama persis. Ininya plastik ya. Di situnya juga ada AC dengan ada cup holdernya. Di bawahnya ada glove box, belum soft opening. Ukurannya nggak terlalu besar. Joknya semua sudah kulit, electric seat di bagian driver aja. Ini nih yang unik, spionnya. Jadi ini kalau spion normal kita ke belakangin day night ya, itu jadi spion biasa. Tapi kalau misalnya kita majuin, dia bakal jadi kamera. Ini tuh kamera yang spion. Terus kalau kita pencet nih yang bagian tengah, dia bisa nyampilin kamera belakang dan kamera 360-nya. Kita pencet sekali lagi, dia bisa nampilin bagian sebelah kiri. Jadi kita bisa ngeliat tuh kadang kalau lagi parkir di sebelah kirinya ada apa, kita bisa kelihatan di sini. Balik lagi. Di atasnya udah ada tempat buat kacamata. Sini ada lampu baca, belum LED. Sudah LED ya lampunya. Di sini juga ada untuk welcoming home. Di sini untuk room. Jadi semua lampu di mobil itu nyala. Hand grip model retract. Airbagnya sudah lengkap sampai ke belakang, ada 6 buah. Di atas ini juga ada power outlet 12 volt lagi. Biasanya ini buat GPS
atau buat dashcam seperti mobil ini. Untuk sun visornya, dia udah ada kacanya, vanity mirror. Kita buka, udah ada lampunya juga. Jadi udah cukup lengkap. Di sebelah kanannya juga sama, ada vanity mirror dan ada lampunya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Di pintunya masih mirip seperti depan ya. Semuanya masih pakai hard plastik, tapi di sininya ada kulit buat sandaran tangannya. Di bawahnya ini dia cuma ada cup holder satu, sayangnya nggak ada tempat penyimpanan yang luas. Di sini udah ada hand grip buat naik ya, dalam. Oke, jadi di depan ini posisi mengemudi saya, tingginya 175 cm dan legroomnya masih ada. Headroom juga masih lega karena ini modelnya itu mobilnya masih mengotak, jadi headroomnya lega. Seperti SUV dari frame pada umumnya ya, lantainya tinggi, jadi kalau duduk di sini kakinya agak nekuk. Di atas ini udah ada hand grip model retract, lampunya sudah LED. Ada ya kanan kiri lampunya LED. Di atas ini ada pengaturan untuk blower AC di belakang. Ada di sini. Ada dua. Di bawahnya juga ada nih. Ada AC juga di sininya. 2 buah. Kemudian di atas ini ada TV ya. Jadi TV-nya ini dia nge-mirror dari layar yang di head unit depan. Bisa diatur juga pakai remote-nya seperti ini. Kemudian di belakang ini juga joknya kulit, udah Isofix, udah pakai armrest ya, ada 2 buah cup holder juga. Joknya ini bisa di recline, maju mundurnya. Sekarang kita coba baris 3-nya. Dia pelipatannya tinggal ditarik tuas di sini, udah one touch tumble. Nah, jadi langsung naik sendiri. Oke, ini jok baris belakangnya kecil ya, jok baris belakangnya. Jadi dia tuh nempel banget sama lantainya. Coba kita duduk. Ya, jadi di belakang ini tinggi saya 175 cm. Ini kakinya nekuk banget, udah mentok banget sama depannya. Kalau untuk kepala masih ada dikit tapi masih oke lah. Tapi kalau misalnya jok baris keduanya ini dimajuin, ini duduknya bisa untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk perjalanan jauh pasti melelahkan, pegel. Di kanan kirinya juga udah ada 2 buah cup holder. Joknya bisa di recline dan cukup empuk sandarannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Nissan ini sudah ditambahkan bagasi elektrik oleh pemiliknya. Jadi tinggal kita pencet saja, dia terbuka secara otomatis. Jika jok baris 3-nya dibuka, bagasinya ini lumayan luas ya dibandingkan dengan rival-rivalnya dan cukup tinggi juga. Di sini ada hook buat cargo net ya di bawah dan di atasnya juga ada. Udah ada lampu LED di belakang sini. Udah ada seat beltnya juga buat baris 3 ya, 3 titik udah lengkap. Untuk lipatan joknya kita tarik tuas yang ada di bawah sini. Kita tarik. Dia bahkan terlipat. Yang sebelah kiri juga sama. Ya, jadi kalau udah dilipat ini dia bisa rata lantai karena ada deck ini. Bagasinya cukup lega dan tinggi. Jadi ini kelebihannya ya, bagasinya dia atapnya lurus jadi nggak melandai ke belakang. Kalau ininya ditarik, dia ada penyimpanan juga di bawahnya, bisa dicopot juga. Nah, kalau dicopot dia aslinya tuh nggak rata lantai ya, jadi dia bisa rata lantai karena ada tape-nya. Di belakang sini juga udah ada slot power outlet 12 volt. Oke, jadi sekian video dari kami. Kesimpulannya adalah Nissan Terra ini mobilnya walaupun desainnya kurang menarik dan interiornya juga kurang mewah ya dibanding dengan rivalnya, tapi surprisingly dia untuk dinaikin itu sangat nyaman. Jadi dia suspensinya itu bantingannya karakternya dewasa, kemudian mesinnya juga tenaganya powerful, tapi untuk di putaran bawahnya kurang narik, dia itu galak di putaran atas, di RPM tinggi. Oke, jadi terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.